Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Buddhis, Namo Buddhaya. Bersama saya, Samanera Sati Sarano, berjumpa lagi dalam acara Cahaya Kehidupan. Pada kali ini, saya akan membawakan sebuah judul, yaitu tentang noda-noda batin. Tentunya kita semua sebagai manusia kadang menyadari dan kadang tidak menyadari bahwa masalah terbesar itu ada di dalam batin kita. Di dalam batin kita banyak fenomena-fenomena. Tetapi sebelum ke situ, apa sih sebenarnya noda-noda batin itu? Di dalam agama Buddha, Sang Buddha mengatakan bahwa noda-noda batin itu dalam bahasa Pali disebutkan sebagai kilesa. Nah, kilesa itu adalah kekotoran batin ataupun noda-noda batin, yang diartikan sebagai bentuk-bentuk batin yang mengeruhkan pikiran dan dapat diimplementasikan ke dalam sebuah tindakan atau perbuatan yang buruk. Dengan demikian, kita tahu bahwa noda-noda batin itu sangat berbahaya ketika seseorang sudah tidak lagi mengetahui noda-noda batin itu. Ada berbagai macam noda-noda batin. Noda-noda batin di dalam agama Buddha, selain kilesa, ada juga yang namanya panca niwarana. Panca niwarana itu adalah 5 kekotoran batin, di mana 5 kekotoran batin itu atau 5 rintangan ini adalah yang menghambat seseorang untuk mencapai sebuah kesucian ataupun mencapai sebuah tataran pencapaian. Kelima rintangan ini ketika bisa dilenyapkan, maka seseorang akan dapat mencapai sebuah tataran kesucian. Adapun berbagai macam-macam kekotoran batin atau noda-noda batin di dalam agama Buddha, Sang Buddha menyebutkan ada dosa kilesa. Dosa kilesa ini adalah sebuah perasaan seseorang yang memang memiliki perasaan yang buruk, ataupun bisa dikatakan dosa itu adalah sebuah kebencian yang dirasakan oleh seseorang terhadap orang lain. Itu adalah dosa kilesa. Ada lagi, yaitu moha kilesa. Moha kilesa ini sama seperti khayalan-khayalan, ataupun itu tidak mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, atau selalu berhayal, selalu ingin dan membayangkan sebuah yang indah-indah, tetapi pada kenyataannya itu tidak indah. Ada lagi tentang ketamakan, atau bisa dibilang itu adalah loba kilesa.
yang diartikan sebagai keserakahan. Dari loba kilesa ini seseorang akan merasakan kekurangan dan selalu kekurangan. Cirinya dari loba kilesa ini, seseorang itu akan menginginkan selalu diberi, akan tetapi tidak pernah mau memberi. Nah, itu ciri yang loba kilesa ataupun ketamakan. Bisa dibilang juga sebagai keserakahan. Di dalam cerita-cerita Sang Buddha, ada sebuah keluarga yang memang kaya raya, akan tetapi sangat pelit, sangat serakah, sangat tamak. Pada suatu ketika, anak satu-satunya itu terserang penyakit, akan tetapi tidak dibawa ke rumah sakit ataupun tidak dibawa ke tempat penyembuhan, akan tetapi keluarga dari ayah ini memberikan sebuah obat yang diraciknya sendiri, dan racikan ini adalah beliau itu meminta resep-resep dari orang yang sering mengobati ataupun bisa dikatakan dokter seperti itu pada zaman dahulu. Nah, itu meraciknya sendiri tanpa tahu ukurannya, tanpa tahu efeknya bagaimana. Dan pada akhirnya obat itu diberikan kepada anaknya, berharap anaknya itu akan lekas sembuh, akan tetapi malah menjadi lebih sakit. Sudah tahu lebih sakit, tetap saja tidak mau membawanya ke tabib ataupun ke tempat penyembuhan, melainkan malah diasingkan di sebelah rumahnya. Jadi karena ketamakannya, dia tidak mau memberikan atau mengeluarkan sepeser uang untuk penyakit anaknya yang diderita anaknya, maka anaknya itu menderita sakit parah. Sakit parah. Ketika itu Sang Buddha mencoba menerawang, istilahnya, siapa sih yang patut ditolong pada hari itu. Nah, Sang Buddha melihat bahwa anak yang sedang sakit itu bisa yang namanya mencapai sebuah tingkatan. Nah, ketika itu Sang Buddha memakai jubahnya, lalu pergi berpindah patah dan lewatlah di depan rumah itu. Seketika itu juga Sang Buddha memancarkan cinta kasih sehingga membuat cahaya-cahaya, dan anak ini yang sedang sakit melihat dengan seksama, dan terus muncullah keyakinan terhadap Sang Buddha. Dan pada saat itu anak itu meninggal dunia, akan tetapi terlahir di alam surga. Setelah meninggal, ayahnya pun masih saja berpikiran tamak itu, masih saja berpelit terhadap, dia lebih mencintai hartanya. Sehingga pada suatu ketika, karena ayahnya ini sangat cinta dengan anaknya, lalu menderitalah dia karena ditinggalkan oleh anaknya.
berhari-hari dia itu menangisi di pekuburan anaknya, dan setelah itu anaknya melihat dari alam surga, melihat bahwa ayahnya itu selalu menangis, menangis, dan menangis di tempat pekuburannya. Seketika itu anak itu turun, yang sudah terlahir di alam dewa, alam surga maksud saya, turun menemui ayahnya. Ayahnya belum sadar bahwa itu adalah bentuk dari anaknya. Lalu anak yang sudah meninggal itu dan sudah terlahir di alam surga mendatangi ayahnya di tempat pekuburan, bertanya kepada ayah itu, "Ayah, kenapa kamu menangis di sini?" Lalu ayahnya menjawab, "Karena ini adalah tempat pekuburan anak saya. Anak saya telah meninggal, telah meninggalkan saya." Terus anak itu menangis. Anaknya menangis. Lalu sang ayah itu bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Nah, anak itu menjawab, dan akhirnya ayah itu tersadarkan oleh anaknya dan pergi ke sang Buddha. Lalu ayahnya itu menjadi seorang yang dermawan, suka memberi, suka berdana, dan menyokong sangga. Nah, itulah yang pada kali ini saya jelaskan tentang noda-noda batin, pengertian noda-noda batin, dan juga berbagai macam kekotoran batin. Akan tetapi macam-macam kekotoran batin bukan hanya itu. Nanti kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya tentang kekotoran batin, macam-macam kekotoran batin. Ya, mari kita simak setelah yang satu ini lewat. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang macam-macam noda batin. Tadi kita sudah membahas tentang noda-noda batin, tentang keserakahan atau loba kilesa. Nah, selain dari loba kilesa juga masih banyak macam-macam noda-noda batin, yaitu tentang tina kilesa. Nah, tina kilesa ini adalah sebuah kemalasan. Seseorang yang malas, maka hidupnya tidak akan pernah sukses. Tidak akan pernah ada perjuangan. Selalu merasa malas dan malas. Di dalam agama Buddha, selalu sang Buddha menyontohkan dan selalu membuat perumpamaan-perumpamaan mengenai tentang ajarannya, seperti yang Tinamida ini. Tinamida di dalam kehidupan sekarang ini pasti banyak ya seseorang yang tidak sukses. Sebenarnya penyebabnya, salah satunya adalah penyebabnya kemalasan. Malas untuk berjuang, malas untuk melakukan aktivitas, malas untuk berbuat sesuatu. Dia inginnya selalu
merasakan senang, selalu merasakan bahagia, akan tetapi tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu ketika dilekati, ketika disenangi, akan membawa sebuah kemalasan. Bisa jadi menjadi pupuk kemalasan atau dinamida. Nah, dinamida di sini sebenarnya merujuk ke arah yang namanya noda-noda batin yang menghalangi seseorang untuk meraih pencapaian atau kesucian. Di dalam meditasi, ketika seseorang meditasi, maka dibutuhkan yang namanya semangat, atau bisa dikatakan wirya. Wirya itu artinya semangat. Ketika kemalasan, dinamida ini muncul, seseorang yang bermeditasi akan merasa malas bermeditasi, bahkan bisa sampai saja tertidur dalam bermeditasi. Bahayanya di sini, ketika dinamida muncul saat bermeditasi, maka meditasi itu tidak akan pernah bermanfaat bagi orang yang melaksanakan meditasi itu. Nah, contoh lain di kehidupan sekarang ini tentang kemalasan atau dinamida ini, ketika seorang pelajar malas untuk belajar, malas untuk membuka buku, membaca buku, ataupun malas juga untuk bertanya di dalam kelas suatu pembelajaran, maka anak itu akan tidak bisa apa-apa. Orang kerjaannya malas, tetapi di dalam kemalasan itu, ketika ditumbuhkan yang namanya perasaan semangat, maka kemalasan itu tidak akan berlarut-larut dan tidak akan menggeluti anak tersebut. Dan pada akhirnya anak tersebut akan merasakan manfaat dari yang namanya membuang rasa malas, sehingga anak itu dapat belajar dengan giat, lalu bisa mendapatkan sebuah prestasi, dan juga akan banyak manfaat bagi anak itu ketika anak itu menghilangkan dinamida atau rasa malas. Nah, itu adalah kilesa atau noda-noda batin yang lainnya. Ada juga noda-noda batin yaitu tentang dosa. Dosa ini adalah kebencian terhadap seseorang yang tidak disenangi, kebencian terhadap barang-barang karena tidak disenangi. Nah, sebenarnya kebencian ini adalah dinamida yang dimunculkan dari rasa ketidakterimaan atau ketidaknyamanan bagi seseorang yang ada di dalam batinnya sendiri. Ketika kebencian ini muncul, maka seseorang akan merasa semuanya tidak benar, hanya dialah yang benar. Semuanya itu mengecewakan, semuanya itu tidaklah mengenakan, semuanya itu membuat dia kesal dan kesal, sehingga dia
marah-marah, dia selalu berpikir negatif terhadap orang, dan pikiran-pikiran buruk yang lainnya. Itulah ketika seseorang menghadapi atau sedang mencengkram sebuah kebencian. Kebencian ini juga ada di dalam sebuah pelatihan meditasi, dapat muncul dari situ. Ketika seseorang berlatih meditasi, dia merasakan kesakitanlah di punggungnya, kesakitanlah di kakinya, maka dia tidak akan suka. Dia berusaha menghindari rasa sakit itu. Dan saat menghindari itu, itulah muncul yang namanya kebencian terhadap rasa sakit, ketidaksukaan terhadap posisi yang sudah ditentukannya. Ketika dia bersila, dia ingin bersimpuh karena tidak nyaman. Setelah dia bersimpuh, dia ingin bersila kembali atau ingin berdiri. Nah, itulah cara-cara mereka cara-cara seorang bermeditasi untuk menghilangkan rasa kebenciannya. Nah, di dalam Dhammapada juga Sang Buddha, sabda-sabda Sang Buddha menjelaskan tentang kebencian ini. Kebencian tidak akan pernah leleh atau tidak akan pernah mereda ketika dibalas dengan kebencian. Akan tetapi kebencian akan mereda ketika dibalas dengan cinta kasih. Nah, perumpamaannya seperti ini. Ketika terjadi kebakaran, kita memiliki tangan dua. Ketika tangan kita ini, tangan yang kanan membawa air dingin, dan terus yang satunya membawa minyak. Ketika minyak ini dituangkan ke kobaran api, maka api itu akan membesar. Dan ketika air ini dituangkan ke kobaran api, air itu akan padam. Nah, di sini perumpamaannya, api itu diibaratkan sebuah kebencian, dan air ini diibaratkan sebagai cinta kasih. Nah, jadi ketika seseorang benci terhadap kita, kita jangan mengomporinya. Kita berusaha untuk yang namanya menyiramnya atau meredakannya dengan siraman cinta kasih. Nah, itulah macam-macam noda-noda batin yang saya jelaskan, dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab munculnya noda-noda batin, tetapi setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan saya, Samanera Satisarano. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang penyebab noda-noda batin. Nah, apa sih penyebabnya noda-noda batin itu? Atau faktor-faktor yang menyebabkan munculnya noda-noda batin? Sebenarnya kita tahu apa sih penyebabnya, apa faktor-faktornya, tetapi kita tidak menyadarinya. Di dalam ajaran Sang Buddha diajarkan tentang yang namanya kesadaran, yaitu sati kesadaran. Nah, di sini kesadaran ini adalah bukan penyebabnya,
bukan penyebab dari kotoran-kotoran batin. Nah, yang menyebabkan kotoran-kotoran batin itu atau noda-noda batin itu salah satunya adalah awija. Di dalam 12 mata rantai ada yang pertama itu awija. Awija ini diartikan sebagai ketidaktahuan atau belum mengetahui. Maksudnya bagaimana? Dari macam-macam noda batin, yang pertama itu tentang dosa. Maksud saya loba, keserakahan atau ketamakan. Apa sih yang menyebabkan ketamakan itu? Karena dia tidak tahu. Awijanya masih meliputi seseorang itu. Ketika orang itu tidak tahu bahwa keserakahan dapat menjerumuskan dirinya ke dalam sebuah penderitaan. Contoh sederhana, seseorang ingin makan banyak karena dia sudah lapar, sedang lapar, dia makan terus, dan dia tidak mengetahui karena makanannya enak itu, dia tidak mengetahui bahwa ketika dia makan enak, makan terlalu banyak, terlalu kenyang, dia akan menderita sakit. Nah, dari situ keserakahan itu muncul karena ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa ketika dia terlalu banyak makan akan merasa sakit perut. Tidak tahu bahwa rasa enak itu ketika makan hanya ada di dalam lidah saja. Ketika sudah ditelan, itu tidak terasa enak lagi. Nah, keserakahan ini selain disebabkan atau dimunculkan oleh ketidaktahuan, juga dia itu atas dasar kemelekatan. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Ketika seseorang memiliki barang itu kan pasti ada expirednya, atau barang itu ada masa kelapukannya. Nah, ketika seseorang ini melekati barang tersebut, dia itu berharap barang-barangnya yang dia kumpulkan akan abadi menemani dia, tidak akan bisa berubah seperti itu. Nah, dari situ kemelekatan ini dapat menyebabkan perasaan sakit di dalam hatinya, karena dia tidak bisa menerima tentang perubahan yang terjadi. Dia selalu menginginkan, selalu melekati, wah, barang saya harus tetap bagus, barang saya harus tetap elok dan tidak boleh berubah. Nah, itu penyebab dari sebuah keserakahan atau ketamakan. Lalu dinamida ini, dinamida itu disebabkan oleh sebuah ketidaktahuan juga. Tidak tahu bahwa kemalasan itu akan membuat dirinya bodoh, tidak pandai. Ketika seseorang malas tadi kan, anak sekolah yang malas tidak mau belajar, maka dia tidak akan tahu apa-apa, tidak tahu tentang pelajaran yang sedang dipelajarinya, dan dia tidak akan mendapatkan yang namanya peringkat. Nah, dari ketidaktahuan ini, kemalasan akan muncul. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang kebencian. Kebencian ini juga didasari atau
munculnya karena ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa membenci seseorang itu tidak ada gunanya. Bahkan ketika marah, dapat dicontohkan, kemarahan itu seperti membawa bola api yang sangat panas. Ketika bola api ini ingin dilemparkan kepada orang lain, maka yang terbakar itu diri kita dulu sendiri. Maksudnya seperti ini. Ketika kita marah terhadap orang lain, sebenarnya yang sakit itu kita sendiri. Kita duluan yang sakit, bukan orang lain. Dan ketika itu kita tidak menyadarinya. Jadi itu sebabnya kita tidak mengetahui, ketidaktahuan terhadap manfaat dari kita marah, manfaat dari kita membenci orang lain. Tapi ketika kita mengetahui tentang kemarahan, tentang manfaat dari ketidakmarahan atau tidak marah terhadap orang lain, maka itu kemarahan itu akan tidak meliputi atau tidak mencengkeram orang tersebut. Maka orang itu tidak akan marah dan bebas. Ketika seseorang tidak sadar akan kemarahannya, bahwa kemarahannya itu menyakiti dirinya sendiri, maka orang itu tidak akan bisa membebaskan dirinya terhadap kemarahan. Kemarahan itu juga disebabkan oleh sebuah perasaan yang tidak bisa menerima terhadap apa yang terjadi. Contohnya seperti ini. Ketika dia itu sedang berjalan di sebuah lokasi yang berbau busuk, seumpamanya di tengah-tengah sampah-sampah seperti itu, dia itu marah terhadap sampah-sampahnya. Kenapa sih ini kok bau sekali, sampah ini kok amatlah bau. Nah, karena dia tidak tahu tentang tidak menerima akan keadaan itu atau tidak suka terhadap bau itu, maka dia akan marah-marah yang sebenarnya tadi saya katakan tidak bermanfaat. Tapi cobalah ketika muncul kemarahan itu, ketika dia itu mengetahui bahwa sampah-sampah itu bau, kenapa dia harus lewat situ? Apa alasan dia lewat situ? Nah, ketika dia menerimanya atas alasan yang dia berikan terhadap dirinya sendiri, maka dia sebenarnya tidak akan marah. Dia akan lewat saja. Ya sudahlah, orang lewatnya di tempat sampah, ya pasti bau. Coba kalau tidak lewat di tempat sampah, pasti tidak akan bau. Dan hal yang lainnya lagi, sebenarnya faktor-faktor penyebab munculnya noda-noda batin itu yang tadi ketidaksadaran, terus ketidaktahuan atau awija, lalu ini tidak menerima akan hal-hal yang memang itu tidak disenanginya, tidak menerima ketika seseorang itu melakukan semuanya berbahagia dengan orang lain, tidak menerima ketika seseorang itu mendapatkan sebuah penghargaan. Karena apa? Sebenarnya dia itu tidak mampu melakukan hal itu.
belum mampu melakukan hal itu. Tapi ketika orang itu mampu melakukan hal itu, dia sebenarnya akan menerimanya. Oh, itu adalah hasil dari kerja keras yang ia lakukan selama ini. Jadi dia mendapatkan prestasi. Oh, itu adalah hasil dari karyanya. Karena dia itu berbuat sesuatu, maka dia mendapatkan sesuatu juga. Ketika seseorang telah menyadari hal-hal seperti itu, maka dia tidak akan marah dan dia akan bisa menerima, ya inilah yang saya dapatkan ketika saya melakukan hal ini. Seperti itu. Munculnya noda-noda batin. Dari situ, maka kita nanti akan membahas tentang cara menghilangkan atau meredakan noda-noda batin ini seperti apa setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan saya Samananda Sati Sarano. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih mengatasi atau meredakan noda-noda batin itu. Sebenarnya ada beberapa cara. Cara yang paling populer di dalam agama Buddha untuk mengatasi noda-noda batin adalah bermeditasi. Banyak para biku mengatakan untuk mengatasi noda-noda batin itu dengan melaksanakan meditasi. Meditasi di dalam agama Buddha ada yang namanya meditasi Vipassana Bhavana dan juga Samatha Bhavana. Tergantung ingin melakukan meditasi yang mana. Tetapi ketika melakukan meditasi itu, kita tidak boleh sendiri, tetapi dengan atas bimbingan seorang meditator. Maka kita bisa melepaskan noda-noda batin itu, dan kita dengan satu syarat, mengikutinya dengan seksama. Apa yang diperintahkan oleh seorang guru meditator, kita ikuti dengan seksama, maka itu akan mendapatkan hasil bagi diri kita, dan juga pada akhirnya kita dapat sedikit mengikis kekotoran noda-noda batin, atau bahkan kita dapat melenyapkan noda-noda batin itu. Itu satu cara dalam agama Buddha dengan meditasi. Di dalam sutta juga ada cara mengatasi kemalasan yang ada di dalam Pancabala, yaitu 5 kekuatan. Yang pertama, Wirya Bala. Wirya Bala itu untuk mengatasi kemalasan. Lalu juga ada Sati Bala. Sati Bala itu adalah tentang kekuatan perhatian, memperhatikan setiap hal-hal yang ada, menyadarinya, menyadari hal-hal yang ada, kita tidak protes, kita ya menerimanya seperti itu. Nah, dan ada hal-hal yang lainnya lagi yang dapat kita lakukan untuk melenyapkan yang namanya noda-noda batin. Nah, itulah cara-cara melenyapkan noda-noda batin yang bisa kita lakukan pada saat ini, dan saya percaya bahwa kita dapat melenyapkan noda-noda batin di dalam diri kita
seiring berjalannya waktu. Tetapi kita harus ada yang namanya tekad untuk melenyapkan itu. Dan kita harus selalu sadar, atau sati bala, sadar ketika kita marah, kita harus menyadari apa sih manfaat marah itu, apa sih ketika kita itu marah yang kita dapatkan. Nah, sadar ketika kita serakah, ketika kita menyenangi sesuatu, ketika kita melekati sesuatu, harus dilekati atau tidak. Ketika kita melekatinya, kita sadari, apa sih manfaat saya melekati hal ini, benda ini, ataupun melekati momen ini. Ketika kita sudah menyadari hal itu dan kita mencari tahu manfaatnya itu apa, maka kita akan terbebas dari yang namanya keserakahan itu. Lalu kita juga bisa mencari penyebabnya itu apa. Contohnya, penyebab kita marah itu apa sih? Seperti kita tidak suka terhadap perilaku seseorang. Semuanya orang itu kok menjengkelkan sekali. Kita cari tahu, kenapa saya tidak suka dengan orang yang menjengkelkan itu? Apa sih yang menyebabkan dia menjengkelkan? Oh, ternyata yang membuat dia menjengkelkan itu adalah kata-katanya itu loh, yang selalu blak-blakan seperti itu. Nah, setelah menyadari hal itu, setelah kita mencari tahu penyebab apa sih yang membuat kita marah, maka kita akan tahu bagaimana melenyapkan amarah itu. Jadi kita tidak marah lagi. Dan juga untuk menyebabkan meredakan kemarahan ini juga ada, kita harus menumbuhkan yang namanya cinta kasih. Cinta kasih ini bisa kita pancarkan kepada semua makhluk, yaitu melalui meditasi. Ketika kita meditasi, mengambil objek metta bhavana atau cinta kasih, kita pancarkanlah kepada semua makhluk. Kita pancarkan, terlebih dahulu kita pancarkan kepada diri kita sendiri. Setelah kita memancarkan kepada diri kita sendiri, lalu kita memancarkan kepada keluarga, orang tua, saudara-saudara, dan yang dekat dengan kita. Lalu yang ketiga, ke sahabat-sahabat kita. Yang keempat, ke musuh-musuh kita. Walaupun sekalipun itu musuh kita, kita harus menyebarkan cinta kasih kita, menebarkan cinta kasih kita. Kita tidak boleh membencinya, karena seperti yang tadi saya katakan tentang sabda-sabda Sang Buddha, ketika api berkobar, kita tidak bisa menyiramnya dengan minyak, tetapi kita harus menyiramnya dengan air. Dan air tadi itu dilambangkan dengan cinta kasih, dan apinya diibaratkan sebagai kemarahan. Nah, seperti itulah cara-cara kita melenyapkan noda-noda batin yang ada di dalam diri kita. Dan saya ingatkan kembali, sebenarnya yang menjadi masalah kenapa kita memiliki noda-noda batin itu, yang paling besar pengaruhnya itu ada di dalam diri kita sendiri, bukan di orang lain. Karena diri kita itu tidak menerimanya, tidak menyadarinya, maka hal itu kita menyalahkan orang lain. Orang lain yang bersalah, bukan diri kita. Dan satu lagi, di dalam diri kita itu ada yang namanya aku. Ketika kita tidak memiliki aku di dalam diri kita, maka kita tidak akan memarahi orang lain atau
kita tidak akan membuat orang lain menjadi sebagai objek bahan marah kita. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang noda-noda batin, tentang macam-macam noda batin, lalu juga tentang faktor penyebab munculnya noda-noda batin, dan juga cara melenyapkan noda-noda batin. Semoga dengan cara-cara tersebut yang saya sampaikan tadi, dengan melatih meditasi, terus menumbuhkan juga pancabala tadi, lalu juga mencari penyebab ketika kita merasakan tidak senang itu penyebabnya apa, dan kita selalu mengingat bahwa kita harus selalu menerima. Kita tidak boleh yang namanya tidak menerima akan hal yang telah terjadi. Kita ikhlaskan saja. Maka hal-hal itu akan membantu kita untuk melenyapkan yang namanya noda-noda batin. Nah, untuk itu saya Samanera Sati Sarano mengucapkan semoga kita semua selalu berbahagia. Semoga kita bisa melenyapkan noda-noda batin kita, setidaknya sedikit demi sedikit, untuk mencapai kedamaian dan juga mencapai kebahagiaan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua berbahagia, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Namo Buddhaya.